Bagian kedua, keterangan Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya mereka berdua membersihkan rumahku itu untuk orang-orang bertawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku serta sujud. Inilah ujung lanjutan ayat, yaitu selain dijadikan tempat berkumpul haji setiap sekali setahun atau dan umroh, dan dijadikan daerah aman, dia pun dijadikan pula daerah tempat beribadah yang tetap. Pertama sekali, bersihkan rumahku. Tuhan menyebut rumah itu sebagai rumahku, sehingga dia pun disebut Baitullah, rumah Allah, untuk mengangkat kehormatan rumah itu. Dia wajib bersih daripada persembahan yang selain Allah. Ketika Ibrahim telah meninggalkan negeri Babil dan Mesir serta tempat-tempat yang lain, sudah terang beliau menolak tegas segala persembahan kepada berhala. Maka di tanah yang telah diamankan ini, di sana rumah Allah telah berdiri. Hendaklah dia bersih dari berhala. Ini diingatkan kembali kepada bangsa Arab, sebab mereka telah tersesat menyembah berhala. Rumah itu mesti dibersihkan dari syirik dan perbuatan yang tidak patut, sehingga tetaplah dia untuk orang yang tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Dengan mengambil jalan kanan, serta untuk orang yang itikaf, artinya orang yang duduk bermenung, tafakur, mengingat Allah di dalam masjid itu. Juga untuk mereka mengerjakan ruku dan sujud, yaitu mengerjakan sholat. Dengan demikian, bertambah jelaslah bahwa Ibrahim yang dibantu oleh putranya Ismail telah diperintahkan Allah menjadikan tanah itu menjadi tanah haram. Perhatikanlah betapa besar pengaruh ayat ini ke dalam perjuangan Nabi kita di dalam menegakkan tauhid. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad diusir oleh kaumnya dari Mekah, kampung halaman dan bumi kelahirannya. Dan di ayat ini dijelaskan Tuhan bahwa Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail diperintahkan. Pertama, mendirikan rumah Allah itu. Kedua, menjadikannya daerah aman. Ketiga, membersihkannya, yaitu bersih dari penyembahan kepada yang lain dan bersih daripada amalan yang karut. Adapun di waktu ayat ini turun, Ka'bah tidak aman lagi sehingga umat yang membelanya diusir dari sana. Ka'bah kotor karena di sana telah ditegakkan 360 berhala, dan sejak beberapa waktu orang-orang musyrikin mengerjakan tawaf dengan kotor. Ada yang bersorak-sorak, ada yang bertepuk-tepuk tangan, bahkan laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Untuk membangkitkan dan menimbulkan kembali kesucian Baitullah itu, mula-mula sekali setelah 17 bulan Rasulullah pindah ke Madinah, datanglah perintah Tuhan memutarkan kembali kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah di Mekah itu. Tahun ke-8 Hijriah, negeri Mekah ditaklukkan karena orang Quraisy sendiri yang memungkiri perjanjian Hudaibiyah. Di waktu menaklukkan Mekah itu, secara langsung beliau perintahkan menghancurkan berhala-berhala itu, dan beliau perintahkan Sayyidina Bilal azan di puncak Ka'bah. Pada tahun ke-9, beliau perintahkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi Amirul Hajj. Kemudian beliau usulkan dengan memerintahkan Ali bin Abi Thalib membacakan surah Baro'ah atau At-Taubah, menyampaikan beberapa perintah. Di antaranya ialah bahwa tahun muka tidak boleh lagi ada orang yang tawaf keliling Ka'bah dengan bertelanjang. Kabarnya konon karena beliau tidak mau melihat orang telanjang bertawaf itulah maka beliau tidak naik haji tahun itu dan memerintahkan Abu Bakar memimpin haji. Baru tahun depannya, tahun ke-10, beliau memimpin sendiri naik haji setelah Ka'bah benar-benar bersih, dan haji beliau yang terakhir itulah yang dinamai Haji Wada, haji selamat tinggal.
Keterangan lebih lanjut akan didapat kelak ketika menafsirkan surat Baroah atau At-Taubah surah ke-9. Dan menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan tanah Mekah itu menjadi tanah haram sejak Tuhan menjadikan semua langit dan bumi, dan akan tetap menjadi tanah haram sampai hari kiamat. Maka perintah yang diberikan kepada Ibrahim itu ialah sebagai pelaksanaan dari kehendak Tuhan sejak dahulu kala itu. Sebab sebelum Ibrahim dan putranya Ismail datang ke tempat itu, khususnya sebelum ada sumur Zam-Zam, belumlah ada manusia di sana.